rekan-rekan semua, di hari Sabtu ini kita boleh berkumpul ya. Sekalipun mungkin mood-nya itu ya masih di rumah ya. Memang semuanya lagi di rumah ini. Saya yakin sebagian besar dari kita, apapun pakaian Anda pakai celana pendek ini kayaknya ya. Dan tidak pakai sepatu. Kecuali yang memang lagi di sekolah untuk menggunakan pakaian yang sedikit lebih resmi. Oke teman-teman, jangan terlalu tegang. Kita nyantai sedikit. Seperti yang kita pelajari dalam ilmu pendidikan ya. Semakin informal, kita belajar semakin maksimal sebenarnya. Anak-anak belajar waktu mereka bermain. Ya. Itulah sebabnya mereka bermain waktu mereka belajar. Baik, mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan Engkau boleh kumpulkan kami di ruangan virtual Zoom ini, Tuhan. Sekalipun kami terpisah secara jarak, namun kami berdoa mohon Tuhan tetap mempersatukan kami dalam hati dan roh kami. Dan saat ini ketika kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu, Tuhan berbicaralah, sentuhlah masing-masing kami dengan cara-Mu yang unik dan luar biasa. Biarlah Roh Kudus-Mu dengan leluasa bekerja di antara kami, mencelikkan mata hati kami, sehingga kami boleh digerakkan hati kami untuk merespons dengan iman dan ketaatan. Pimpin kami ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca atau memfokuskan pembacaan firman Tuhan kita pada Yosua pasal yang ketiga. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing, Yosua pasal 3. Memang kalau kita baca seluruh ayatnya, kok tampaknya terlalu panjang ya. Jadi saya hanya membaca beberapa ayat dari Yosua pasal 3, dan mestinya ada kesatuan dengan Yosua pasal 4, tapi Bapak Ibu sekalian boleh mengintip nanti ya, pasal 4, tentang ke-12 batu peringatan. Tapi ini Yosua pasal 3 dulu. Beberapa rekan-rekan yang mengajar sekolah minggu mungkin tidak asing dengan cerita ini. Nah, pasal 3 kita mulai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Artinya bahwa sungai Yordan itu dalam kondisi meluap.
sehingga airnya itu banyak sampai melebar sampai ke tepi-tepinya gitu. Nah, ini selama musim menuai. Nah, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Aruba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko, di seberang Yeriko. Tetapi para imam, pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan memikirkan bersama sebuah topik, yaitu memimpin di masa krisis. Memimpin di masa krisis. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks dari Yosua pasal 3, ini ada 3 hal yang penting. Pertama, Musa baru saja meninggal. Musa baru saja meninggal. Orang yang sangat berpengaruh, orang yang menyertai, menggembalakan orang Israel mulai dari keluar dari Mesir sampai mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Sampai di sini. Itu pertama, Musa mati. Nah, tentu ini menimbulkan tantangan-tantangan besar dalam kepemimpinan Yosua. Ya. Karena Yosua jauh lebih muda, dia memang salah satu dari 12 pengintai dan satu dari 2 pengintai yang positif. Nah, tetapi bagaimanapun juga Yosua ini lebih muda, kurang berpengalaman, dan belum menunjukkan kualitasnya. Yang kedua, konteks yang kedua, itu tadi ya, Yosua adalah pemimpin muda untuk bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk dan banyak sekali jumlahnya. Dan yang ketiga, bangsa Israel sudah berada di tepi barat sungai Yordan, di kota bernama Sitim. Nah, untuk membayangkan, saya berikan petanya seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat, ya. Di Sitim itu ada di bawah, saudara lihat di sana, di seberang kota Yeriko ada satu garis, itu sungai Yordan. Nah, kalau lihat di atas itu ada Gunung Ebal, Gunung Tabor. Nah, air itu mengalir dari gunung ke bawah, ya, dari gunung ke tempat yang lebih rendah. Nah, saudara, mereka berada di sisi kanan. Mereka, saudara lihat ada Gunung Nebo di sana. Di sanalah terakhir Musa memandang tanah perjanjian dan dia tidak turun lagi dari sana dan meninggal. Tuhan memanggil dia. Nah, saudara, di sisi kanan ini, dan di sana dikatakan dalam kitab suci bahwa pada saat itu sungai Yordan itu bukan dalam kondisi kering, tetapi justru sebaliknya dalam kondisi yang sangat meluap-luap. Artinya bahwa tidak mungkin bisa menyeberangi Yordan, apalagi dengan kapal, karena akan terbawa oleh arus. Ya. Sungai Yordan itu kira-kira seperti ini, saudaraku, kalau saya boleh berikan sedikit gambar ya. Ini memang gambar agak modern, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Ini di foto dari seberang Yeriko, saudaraku. Nah, ini bukan dalam kondisi meluap. Saudara bayangkan kalau meluap itu lebih tinggi lagi airnya, sehingga tidak mungkin diseberangi. Nah, jadi saudara lihat bahwa orang Israel ini mengalami krisis multidimensi. Pertama, mereka tidak memiliki pemimpin yang pengalamannya tinggi lagi. Yang kedua, mereka mau tidak mau harus menerima pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan yang lebih muda. Dan yang ketiga, mereka harus menyeberangi sungai yang tidak terseberangi. Nah, ini krisis yang sangat-sangat sulit ya buat mereka. Nah, saudaraku, di dalam masa-masa sulit ini, apa yang dilakukan oleh Yosua? Apa yang dilakukan oleh Yosua? Nah, ini yang menarik sekali untuk kita pikirkan ya. Saya melihat ada 3 poin besar. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yang pertama adalah dia taat. Dia kurang pengalaman, dia masih muda, orang-orang belum terlalu menghargai dia, itu banyak sekali masalah. Tetapi bagi Yosua, yang penting bukan apa kata orang,
Yang penting juga bukan berapa besar masalah yang saya hadapi, yang terpenting adalah bagaimana saya mendengar suara Tuhan, saya menaati perintah Tuhan. Nah, maka tadi ayat yang kita baca ini sebenarnya hanya sebagian, saudaraku ya, di ayat mulai dari ayat yang pertama, di sana Tuhan sebenarnya sudah berkata ya kepada Yosua, dan Yosua berkata kepada bangsa-bangsa itu. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan kepada bangsa Israel, dia taat menyampaikan firman, dan Tuhan memberikan Yosua sebuah tugas yang sulit. Tetapi Yosua percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan itu, iman itu diwujudkan dalam perbuatan. Nah, saudaraku, ada ketaatan di sini. Yosua melakukan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku, ini kualitas pemimpin yang dibutuhkan di masa krisis. Bukan pemimpin yang banyak ide, tetapi tidak mendengar suara Tuhan. Bukan pemimpin yang mempunyai kemauan keras, tetapi bukan untuk taat kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan akan pakai untuk memimpin umatnya melewati masa krisis adalah orang-orang yang peka akan suara Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Nah, saudaraku, banyak orang ingin melakukan apa yang dia mau. Tetapi melakukan apa yang dia mau tidak sama dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak selalu sama. Jeff Van der Stelt dalam salah satu seminarnya dia berkata bahwa jikalau kita hanya mau menaati perintah Tuhan yang kita sukai, tetapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan yang kita tidak sukai, kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani diri sendiri. Jadi pemimpin itu cukuplah begini. Ini yang paling enak, paling nyaman. Tidak usah ambil risiko. Lakukan saja apa yang sudah ada. Tidak perlu memikirkan terobosan-terobosan. Dan kita cari aman. Nah, saudaraku, pemimpin-pemimpin seperti ini tidak akan melewati masa krisis dengan kuasa Tuhan. Mereka tidak akan menyaksikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Mereka hanya menjadi penonton tetapi tidak mengalami. Sama seperti kisah tentang, saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menyeberang Danau Galilea, dan kemudian di tengah-tengah danau itu Tuhan Yesus terlelap, capek, dia tidur di buritan kapal, saudaraku, di perut kapal itu, dan kemudian sekonyong-konyong badai itu menerpa. Badai itu datang dan dahsyat sekali badainya. Nah, saudaraku, yang berada di kapal, maksudnya yang berada di laut, itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali kapal, saudaraku. Jadi ada banyak kapal di dalam badai yang sama, tetapi hanya ada satu kapal di mana Tuhan Yesus berada. Dan setelah badai itu berhenti, saudara bisa tahu bahwa orang-orang yang ada di kapal bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami penyertaan Tuhan, mereka sampai berkata, siapakah dia ini? Sehingga badai pun, angin pun takluk kepadanya. Saudaraku, mengalami kehadiran Tuhan tidak selalu saudara dan saya mengerti segala sesuatu. Tetapi keterpesonaan akan karya Tuhan yang dialami dengan nyata, ini menolong para murid untuk semakin percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, demikian pula apa yang dilakukan oleh Yosua ini mestinya menjadi teladan kita juga, bahwa banyak orang akan mengalami krisis, tetapi apakah kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan? Suatu saat nanti pandemi ini akan berakhir, cepat atau lambat akan berakhir. Vaksin akan ditemukan, atau kekebalan tubuh itu juga sudah dimiliki oleh banyak orang, sehingga kita tidak takut lagi pergi kemana-mana mungkin. Ya, semakin sedikit orang yang pakai masker, hand sanitizer juga tidak selalu bisa kita lihat di ujung-ujung ruang, bahkan di sekolah. Semuanya akan lewat, tetapi waktu itu lewat, apakah saudara dan saya telah menjadi pemimpin yang membawa orang kepada Tuhan? Yang sebenarnya untuk itu saudara dan saya berada di posisi saat ini. Ya, sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator sekolah, bagian tertentu di yayasan, ya, dan seterusnya, rohaniwan. Saudara berada di posisi ini, Tuhan taruh banyak di antara kita,
Paling tidak di Zoom ini sudah ada 57-58 orang tadi ya, kita lihat ya. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan ingin mereka tahu bahwa Tuhan menyertai. Dan saudaraku, tetapi itu semua tidak akan berfungsi, tidak akan berjalan dan terjadi jikalau saudara dan saya tidak menempatkan diri seperti yang diteladankan Yosua, yaitu mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan apapun itu. Yosua mungkin mempunyai banyak alasan untuk protes kepada Tuhan. Tuhan, sungai ini sedang meluap. Tuhan, bagaimana aku bisa meyakinkan bangsa ini untuk menyeberang sungai dengan melihat sungai seperti itu? Mereka sudah berkemah di Sitim, di pinggir sungai itu selama 3 hari. Kalau saudara membaca dalam Yosua pasal 3 di ayat-ayat awal, mereka sudah menginap di sana 3 hari. Dan mereka mengamati bagaimana air itu secara konsisten mengalir dengan deras dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Ya, penurunan level permukaan. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Yosua, katakanlah kepada mereka bahwa engkau akan menyeberang. Nanti tabut perjanjian akan menyeberang terlebih dahulu, itu menyimbolkan bahwa Allah yang akan memimpin. Dan katakanlah kepada para imam harus maju dulu mencelupkan kakinya di air itu, di pinggir sungai. Nah, saudara bayangkan kalau saudara menjadi Yosua, iya kalau mereka percaya kepada saya, kalau tidak percaya, bisa-bisa saya yang dirajam batu. Ini kan suatu hal yang tidak mungkin. Kejadian itu belum terjadi dan tidak bisa dilihat, bahkan tidak bisa dibayangkan bagaimana orang Israel begitu banyak harus melewati sungai yang begitu dalam. Nah, saudaraku, di tengah ketakutan, di tengah ketidakmampuan Yosua menguasai manusia, menguasai sungai Yordan, menguasai situasi, menguasai persepsi orang terhadap dirinya, dia sangat rentan untuk diragukan. Tetapi Yosua adalah seorang pemimpin dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan meneguhkan Yosua. Di ayat 7 dia berkata, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku ini sebuah peneguhan yang Tuhan berikan. Supaya Yosua mengarahkan imannya bukan kepada akal pikiran manusia, bukan kepada apa kata orang, tetapi kepada Tuhan yang sudah membuktikan dirinya dia adalah Allah yang setia. Nah, saudara, berbekal kepada iman, Yosua melangkah kepada iman yang lebih jauh. Dari iman kepada iman. Dari pengalaman mengikut Tuhan kepada pengalaman mengikut Tuhan. Tetapi pengalaman itu tidak akan dimiliki orang yang tidak taat, tidak dimiliki orang yang hanya mengaku beriman, tetapi tidak pernah menghasilkan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong, sia-sia, tidak mempunyai substansi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Elia tidak pergi ke tepi sungai Kerit, Elia tidak akan melihat bagaimana burung gagak menyediakan kepada dia setiap hari roti dan daging. Kalau Musa tidak menaati perintah Tuhan, kembali kepada Israel, dia tidak akan melihat tongkat itu menjadi ular. Dia tidak akan melihat air menjadi darah. Dia tidak melihat banyak sekali tanda-tanda besar. Saudaraku, just forget it. Pengalaman iman tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Namanya juga pengalaman iman, saudaraku ya. Hanya keluar dari iman yang berbuat. Dan perbuatan ini bukan perbuatan yang kita pilih-pilih, tetapi perbuatan yang Tuhan kehendaki. Tapi bagaimana kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Nah, saudaraku, dalam Mazmur 25 ayat 14 Tuhan berkata, lewat pemazmur, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib. Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Di dalam Yohanes pasal 10 juga dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Karena engkau mengetahui kehendakku. Nah, saudaraku, kalau saudara ingin tahu kehendak Tuhan, jadikan dia sahabatmu. Berikan diri Anda menjadi sahabat Tuhan yang mengasihi, yang memang rindu untuk mengerti kehendaknya. Di dalam doa-doa pribadi, di dalam ibadah yang sekarang ibadahnya online, di dalam pengalaman hidup sehari-hari bersama dengan Tuhan. Bergaulkah Anda dengan dia? Nah, saudaraku, pemimpin di masa krisis, pertama-tama dia taat. Mengapa dia taat? Karena dia mendengar suara Tuhan, dia percaya, dan dia melakukan. Yang kedua, saudara perhatikan bahwa Yosua ini bukan hanya taat, tetapi dia taat pada waktu Tuhan. Jadi kalau yang pertama itu obedience, yang kedua itu God's timing. Timing itu penting. Timing itu penting. Nah, saudaraku, waktu Tuhan berkata, besok kamu katakan, besok kamu nyebrang, hari ini kamu harus melakukan ini. Yosua tidak menunda-nunda, Yosua melakukannya saat itu juga. Nah, saudara, ada yang menarik di sini, di dalam detail yang Alkitab katakan. Nah, saudara, perhatikan bahwa tadi peta itu ya. Saudara, saya membaca mulai dari ayat yang ke-15, Yosua pasal 3. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi danau, di tepi sungai itu, artinya melakukan firman Tuhan. Pada saat itu, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Saudara perhatikan, Adam itu sebuah kota di atas Sitim, itu kira-kira ada 20 mil atau 30 kiloan meter, 30 kilometer. Begitu para imam itu mencelupkan kakinya di sana, air langsung surut, saudaraku. Air langsung surut. Nah, saudaraku, air yang surut di Sitim, di Yordan, sungai Yordan pada waktu itu adalah air yang sudah surut terlebih dahulu di Adam beberapa jam sebelumnya. Karena air itu kan mengalir, saudaraku. Ya, jadi berhentinya air itu dimulai dari hulu, dikatakan di sini. Dari hulu berhenti air, di hulu itu artinya air itu dipagari oleh Tuhan menjadi sebuah bendungan. Nah, bentuknya kita tidak tahu jelas. Apakah seperti ketika Musa menyeberangi Laut Merah, melihat di sebelah kiri dan kanan itu ada bendungan air, ya, tembok air, tetapi ini bukan laut. Kalau Laut Merah itu adalah laut, maka mereka menyeberang di tengah-tengah, ada bendungan kiri dan kanan. Tetapi yang diseberangi oleh Yosua dan orang-orang Israel ini adalah sungai. Jadi tidak perlu memagari kiri kanan karena air hanya mengalir dari salah satu sisi. Nah, saudaraku, salah satu komentari itu berkata bahwa di tahun 1927 pernah terjadi tanah longsor di Sungai Yordan yang membuat air itu tidak bisa mengalir dan air itu menjadi tinggi, ya, seolah-olah tanah longsor itu membuat sebuah bendungan. Sehingga air itu berhenti mengalir, saudaraku. Nah, ada kemungkinan itu hal yang sama terjadi pada saat Yosua. Tetapi terlepas dari kemungkinan itu benar atau enggak, saudaraku, yang jelas ini tetap adalah mujizat Tuhan. Nah, mujizat Tuhan yang Tuhan sudah lakukan beberapa jam sebelumnya, tetapi tidak dilihat oleh orang Israel. Nah, ketika Yosua diperintahkan sekarang, now, suruh imam-imam pembawa tabut perjanjian untuk menyeberang, saudaraku, itu adalah timingnya Tuhan. Tuhan sudah persiapkan beberapa jam sebelumnya, dan dia sudah bekerja dengan membendung air di Adam, 30 km dari sana. Saudara, mungkin kita berpikir segala sesuatu harus terjadi seperti yang kita inginkan. Pada saat itu, yang kita sebut dengan mujizat itu adalah
apa yang kita pikir itu mujizat. Sekalipun cara Tuhan itu seringkali melampaui akal pikiran kita. Seperti yang kita lihat ini, Tuhan membendung di Adam. Beberapa jam sebelumnya, sebelum air itu berhenti mengalir di Shittim. Dan orang-orang Israel itu diminta untuk menggunakan timing itu. Celupkan kakimu. Saudara bayangkan kalau saudara menjadi imam ya saya membawa tabut perjanjian ini berat. Ya. Kalau saya mencelupkan air dan keempat-empatnya harus mencelupkan kakinya di air, saya tidak tahu apakah hanya semata kaki atau mungkin sedengkul, ada yang sepinggang. Yang jelas yang di depan lebih tenggelam daripada yang di belakang, saudaraku. Ya. Mungkin mereka sedang lemah iman. Mungkin mereka meragukan kepemimpinan Yosua. Tetapi Yosua melayani dengan God's timing. Dia melayani dengan God's timing. Sekarang atau nanti, kalau nanti itu berbeda ya. Nah, saudara bayangkan ya. Kalau misalnya mereka itu menunda-nunda ya. Dan Tuhan sudah menghentikan air di Adam. Dan kemudian air itu tiba-tiba surut. Mereka kan berkata, ini adalah gejala alami, bukan pekerjaan Tuhan. Ayo kita nyebrang-nyebrang. Mereka nyebrang nggak? Mereka nyebrang pasti. Tetapi pengalaman bersama Tuhan menjadi miskin sekali maknanya. Kalau mereka tidak menggunakan timing. Nah, saudara perhatikan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan terakhir di dalam pasal itu. Dia berkata bahwa anak manusia akan duduk di atas tahta di singgasananya dan semua bangsa akan berdiri di hadapannya. Sama seperti gembala, dia akan memisahkan kambing dengan domba. Dan kepada orang-orang yang berada di sisi kanannya, seperti domba-domba itu, dia berkata, hai, kamu yang diberkati Allah. Ya, perhatikan di sini ya, kamu yang diberkati Allah. Marilah bersama dengan aku dalam perjamuan kawin anak domba. Karena pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan, pada saat aku haus, kamu beri minum, pada saat aku telanjang, kamu berikan pakaian, pada saat aku orang asing, kamu memberikan tumpangan, pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Saudaraku, ini bukan kalimat biasa, ini perkataannya juga menyangkut timing. Timing. Pada saat aku lapar, kamu memberi aku makanan. Pada saat aku mengalami krisis, kamu di sana menjadi sahabatku. Nah, saudaraku, ini timing. Sehingga waktu kita nanti ya berbondong-bondong berbuat baik, ketika krisis itu sudah lewat, maknanya beda, saudaraku. Maknanya beda karena timing itu sudah lewat. Nah, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk taat melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita juga melakukannya dengan timingnya Tuhan. Dengan timingnya Tuhan. Kalau kita terlambat, itu sama dengan menaati sebagian. Maknanya, pengalamannya, sensasinya, berkat yang dibagikan juga berbeda. Ketika saudara menawarkan bantuan kepada orang yang sudah lepas dari masa krisis, bantuan itu tidak dibutuhkan lagi. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan ingin saudara menjadi para pemimpin di masa krisis. Mengapa Tuhan masih membangkitkan, masih memelihara saudara dan saya sebagai para pemimpin di masa krisis ini? Karena Tuhan masih memakai kita dan Tuhan ingin kita mengerjakan di timing yang tepat. Sehingga banyak orang akan terpesona akan kebaikan Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Tetapi kalau kita abai terhadap kehendak Tuhan, kita abai terhadap waktu Tuhan, ya saudara dan saya tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kehadiran kita itu hanya menjadi benalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita menyerap resources, tetapi kita tidak menghasilkan buah. Apakah kita mau menjadi orang seperti itu? Kita menerima semua yang baik, tetapi kita tidak bekerja seperti yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita bekerja, beraktivitas, tetap melayani, tetapi kalau itu tidak berdasarkan God's timing, saudara tidak termasuk dalam kalangan domba itu.
apapun yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, artinya apapun yang kamu lakukan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di masa krisis, itu kamu lakukan untuk aku. Dan apapun yang kamu tidak lakukan, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, kamu tidak sedang melayani aku, sekalipun terlihat beraktivitas. Nah, saudaraku, ini yang dilakukan oleh Yosua dan orang-orang Israel, para pemimpin saat itu. Mereka diperintahkan oleh Tuhan lewat Yosua untuk berkemah 3 hari dan mendekat, merapat, bersiap-siap menyeberang pada saat, saudaraku, air itu masih meluap. Ini adalah timing Tuhan. Ketika orang-orang Israel diperhadapkan kepada air yang meluap, artinya apa? Tuhan sengaja memberikan mereka krisis untuk menunjukkan bahwa usaha kekuatan manusia itu tidak cukup. Tetapi hanya Allah yang sanggup menguatkan, hanya Allah yang sanggup menolong kau melewati masa krisis ini. Menyeberang sungai yang tidak terseberang. Saudaraku, 7 bulan lalu, bulan Maret, kita berpikir krisis ini akan berlalu. Mulai berjalan 2-3 bulan, ekonomi mulai goncang. Kita mulai berpikir, dan juga banyak orang ya, jemaat-jemaat itu juga berpikir, bagaimana kami bisa bertahan. Saya punya seorang mahasiswa, baru 1-2 tahun memulai usaha kopi di Jakarta. Dia membuka beberapa gerai, ya, gerai-gerai kecil gitu seperti kereta dorong gitu ya di mal-mal di beberapa tempat lokasi. Dia sudah memperhitungkan bahwa dia akan investasi di sana dan nanti uang akan kembali dalam waktu 2-3 tahun, itu break even point. Dia berpikir seperti itu. Tapi baru berjalan 1 tahun, maka pandemi ini terjadi. Semua mal ditutup, gerai dia semuanya ditutup, dan belum siap untuk go online. Kalaupun go online juga, yang jualan kopi bukan cuma dia, ada ratusan lagi yang lain di kota Jakarta. Ya, kopi-kopi yang tidak seternama Starbucks, Jeko, dan lain-lain, tetapi juga banyak sekali yang lainnya, merek-merek baru itu muncul. Dia berkata kepada saya punya kas uang itu hanya bertahan 2 bulan di depan. Sementara pada saat yang sama, saya merugi dan saya harus menutup. Apa yang akan terjadi pada diri saya? Dia curhat kepada saya seperti itu. Saudara, saya yakin yang seperti ini tidak sedikit, banyak sekali. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah, saudara. Saya juga mendengar dari orang yang para konglomerat itu, mereka yang usaha mal, ya, usaha hotel, usaha pariwisata, wah ambruk semua. Semuanya harus tutup. Pegawai mau diapain? Mau dipulangkan protes, nggak dipulangkan juga ada kerja, dan seterusnya. Wah, banyak sekali. Sampai kepada lapisan yang paling bawah, para pemulung. Saudara. Para pemulung yang berharap tiap hari itu mendapatkan plastik untuk dijual per kilo itu mungkin 10-15 ribu. Saudara, atau kurang dari itu ya. Para pemulung ini keluar tanpa masker, jalanan menjadi sepi, tidak banyak aktivitas. Akhirnya berdampak kepada pemasukan tiap hari yang berkurang. Dia makan hari itu berdasarkan plastik yang dia temukan hari itu. Saudara bayangkan, jadi ini melanda semua orang. Lalu kita berpikir, bagaimana mungkin kita bisa melewati ini 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan. Tapi kalau saudara menoleh ke belakang, lihat, kita ini sudah 7-8 bulan, dan saudara masih pakai baju yang bagus. Keluarga saudara masih tidak kurang makan. Apakah kita melihat ini sebagai God's timing? Bahwa Tuhan memakai beberapa orang yang taat di antara kita untuk berpikir, melakukan hal-hal yang diperlukan, membuat sekolah ini masih tetap berfungsi, beroperasi, sekalipun tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi gaji guru-guru, tunjangan hidup hamba-hamba Tuhan masih terus mengalir. Apakah kita akan take it for granted? Saudara perhatikan, God's timing
Itu penting. Ketika kita peka akan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, saudara akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau kita mengabaikan timing ini, kita tunggu nantilah. Tunggu saya kaya, baru saya mau memberi. Tunggu saya sehat, baru saya mau melayani. Tunggu saya mempunyai ide, baru saya melakukan sesuatu. Saudara, saya tidak katakan bahwa semua hal itu nggak penting ya. Tetapi coba tanya Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan hari ini? Dan lakukan. Belajar dari hal-hal kecil. Apa yang saya bisa lakukan untuk istri saya, untuk suami saya, untuk anak-anak saya saat ini? Mereka berada dalam masa krisis. Rekan-rekan yang punya anak-anak usia di bawah 10 tahun, tentu mengalami kesulitan belajar online itu lebih dahsyat dibandingkan anak-anak yang lebih dewasa, ya kan? Yang lebih tua, kan? Sadarkah kita, anak-anak kita juga mengalami krisis sebesar yang kita pikirkan, yang kita juga alami? Banyak sekali angka anak-anak yang bunuh diri, saudaraku, di masa pandemi ini, di luar negeri dan di dalam negeri. Anak-anak itu mengalami dan ternyata membuktikan bahwa ternyata mama-mamanya itu atau orang tuanya, papanya lebih galak daripada guru-guru di sekolah. Maka mereka ingin sekali, kangen sama guru-gurunya, sekalipun selama ini guru-gurunya dianggap galak ya, tetapi ada yang lebih galak di rumah. Saudara, mereka mengalami krisis, mereka stres, beberapa depresi, keluarga menjadi amburadul, nggak karuan nih. Di tengah masa-masa krisis ini, coba saudara bertanya kepada Tuhan. Apa Tuhan yang saya harus lakukan di keluarga saya? Minimal, saudara pertama-tama menjadi pemimpin rohani di keluarga Anda. Yang kedua, saudara mulai berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk siswa-siswi saya? Saya kemarin kontak dengan salah seorang mahasiswa yang baru saja mengalami kedukaan. Entah kenapa Tuhan menggerakkan hati saya untuk kontak dia. Tidak cukup cuma tulis surat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya lewat WA. Telepon dia. Maka saya kirim message di WA. Jam berapa kamu ada waktu, saya mau telepon kamu. WA call atau telepon langsung. WA call boleh Pak setelah jam 5. Lalu saya kontak dia. Dan dia berkata, saya kaget loh, Bapak itu mau telepon saya. Nah, dia merasa dikuatkan, saudaraku. Saya tidak tahu dampaknya sebegitu besar buat dia. Gitu. Nah, itu yang saya bisa lakukan untuk beberapa mahasiswa saya kontak pribadi, saya kontak WA, saya tanya kepadanya, pagi ini saya teringat kepadamu, saya berdoa untuk kamu, adakah hal-hal yang lebih spesifik yang saya bisa doakan? Saudaraku, saya kirim. Saya sengaja pagi-pagi itu menyediakan diri, Tuhan, siapa ya Tuhan mau saya layani pagi ini lewat doa saya. Beberapa nama itu muncul, saudaraku. Dan saya berdoa buat mereka dan saya follow up lewat message dan seringkali berlanjut dengan percakapan singkat, kadang-kadang saya telepon juga. Nah, saudara mungkin bisa memikirkan hal yang sama ya. Ini cuma contoh praktis saja. Mungkin ada orang tua, keluarga-keluarga dari siswa-siswi kita yang sedang mengalami masalah. Atau mungkin ada rekan-rekan kita, rekan-rekan guru, rekan-rekan sepelayanan di sekolah ini yang sedang punya problem. Yang kalau dari luar tuh nggak kelihatan, saudara. Tapi kalau Tuhan tunjukkan kepada Anda, jangan diam. Lakukan dengan God's timing. Yang ketiga, saudara, poin yang terakhir. Saudara perhatikan tadi bahwa Yosua ingin supaya setiap suku itu memilih satu orang. Setiap suku memilih satu orang untuk nanti waktu mereka itu dalam proses penyeberangan, setiap suku ini akan 12 orang pilihan setiap suku ini diminta untuk membawa batu. Batu. Nah, batu ini bukan batu yang kecil, segenggam tangan, sebesar buah apel, juga bukan batu yang terlalu besar sehingga tidak bisa diangkat. Dan batu ini cukup besar sehingga harus dipanggul di bahu, karena Alkitab mengatakan, misalnya pasal 4, ya, pasal 4 ayat 3, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu
menurut bilangan suku orang Israel. Batu yang cukup besar sehingga harus dipanggul. Dan batu itu diambil dari tengah sungai Yordan. Tengah sungai Yordan. Sehingga setelah selesai, batu itu dikumpulkan dan menjadi sebuah batu peringatan. Batu peringatan. Yang sengaja Allah perintahkan sedemikian rupa, Saudara lihat di dalam ayat yang ke-7 ya, maka haruslah, ayat 6 ya, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau ada anak-anak mereka itu bertanya, loh, ini batu ini kenapa ada di sini? Kamu tahu nggak? Ini bukan batu biasa, ini batu yang ada di dasar sungai Yordan. Nah itu seharusnya akan memantik sebuah pertanyaan berikutnya ya kan? Batu sebesar ini ada di dasar sungai Yordan dan sekarang ada di atas tanah, kita bisa melihat dan memegangnya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa turun ke bawah, menyelam sungai Yordan, membawa batu dan berjalan sampai ke seberang? Ya pasti matilah orang itu. Berarti ini sesuatu tanda mujizat. Nah, saudaraku, batu-batu ini diperintahkan oleh Tuhan supaya generasi-generasi selanjutnya tidak melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri umat pilihan. Nah, saudaraku, pemimpin di masa krisis adalah pemimpin yang memberi kemuliaan kepada Tuhan, yang selalu siap mengajar generasi selanjutnya untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Bukankah dalam 1 Petrus itu dikatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib yang telah membawa engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Bercerita untuk hal yang sudah lampau, saudaraku. Yang dialami bersama dengan Tuhan, yang telah membawa kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudaraku, setelah pandemi ini nanti lewat, apakah saudara akan memiliki batu-batu peringatan? Saya tidak minta nanti di setiap cabang sekolah Gloria itu ada monumen batu-batu yang ditumpuk-tumpuk ya, karena kita tidak sedang melewati sungai. Mungkin bentuknya tidak seperti itu. Mungkin bentuknya itu berbeda. Nah, saya tidak tahu, gunakan kreativitas Anda. Ya, ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan, menyentuh hati masing-masing orang, saudaraku, minta mereka memberikan kesaksian itu mungkin direkam, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, dalam keluarganya di tengah pandemi, dan kemudian jadikan itu sebuah memorial. Saya tidak tahu bentuknya digital kah, atau tulisan di mading kah, dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa mengajak anak-anak kita, siswa-siswi kita ya, misalnya, saya tidak tahu ya, misalnya apakah ini cocok apa enggak. Anak-anak itu diminta untuk melakukan refleksi. Sebutkan betapa kamu bersyukur, alasan kamu bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi ini, karena engkau memiliki orang tua di rumah sepanjang hari. Misalnya seperti itu. Apakah mungkin ada anak yang menulis, saya bersyukur karena saya melihat di masa pandemi orang tua saya itu ternyata sangat peduli kepada saya. Ada namanya, kelasnya, tahun berapa. Nah itu kalau dikumpulkan, didesain dengan cukup baik, itu menjadi seperti batu peringatan. Saya tidak tahu, saudaraku, batu peringatan apa yang saudara bisa kerjakan dalam konteks Anda masing-masing. Tetapi Tuhan ingin pemimpin di masa krisis itu tidak menjadikan pengalaman bersama dengan Tuhan itu pengalaman privat, tetapi ini pengalaman publik, pengalaman yang bisa menjadi berkat bagi publik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini, pemimpin di masa krisis. Pertama adalah obedience, taat, melakukan perintah Tuhan.
Untuk taat, saudara dan saya harus memelihara relasi, menjadi sahabatnya, bergaul karib dengannya, takut akan dia. Yang kedua, saudaraku, perhatikan God's timing. Timingnya Tuhan. Suatu saat akan lewat, apa yang saudara lakukan itu berbeda signifikansinya. Pakai timing yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan kepada Anda hari itu, pagi itu, semester ini, dan seterusnya. Dan yang ketiga, menjadi testimoni bagi orang lain, bagi generasi selanjutnya. Supaya generasi selanjutnya melihat apa yang terjadi dan mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka, menyertai nenek moyang mereka. Kesetiaan Tuhan diangkat dan diagungkan tinggi. Jadi kalau disingkat ini OTT, saudara. Obedience, timing, dan testimony. Bukan operasi tangkap tangan ya. OTT, obedience, timing, dan testimony. Kiranya renungan singkat ini menjadi bahan buat saudara dan saya terus-menerus menghidupi, merefleksikan apa artinya menjadi pemimpin di masa krisis. Tapi kalau saudara cuma menjadi pendengar, tidak melakukan firman, ya tidak ada gunanya juga. Ya. Saudara boleh nonton ribuan video YouTube tentang berenang gaya dada. Tapi sampai kalau saudara tidak nyemplung di kolam renang dan melakukannya, saudara tidak akan pernah bisa berenang dan tidak mengalami apa artinya gaya dada yang sesungguhnya. Jangan merasa puas hanya menjadi pendengar firman. Sudah banyak firman kita dengarkan dan kita lalaikan. Tapi mari kita menjadi pemimpin. Pemimpin yang dikenan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan bilang, marilah hamba-hambaku yang baik dan setia. Bergabunglah dalam perjamuan kawin anak domba. Karena pada saat pandemi, kamu menjadi pemimpin bagi hamba-hambaku yang lain. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Saudaraku, ada banyak sekali mungkin di antara siswa kita mengalami masalah. Mungkin itu bisa masalah ekonomi, masalah keluarga. Mau tidak, kita melayani mereka. Apapun yang kita lakukan untuk mereka, kita lakukan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Di masa krisis, bukan hanya orang lain, tapi kami juga mengalaminya. Kami mengalami masalah-masalah yang tidak ringan. Sama seperti Yosua juga mengalami krisis dalam dirinya, tetapi Tuhan memakai Yosua menjadi pemimpin orang-orang lain yang juga berada di masa krisis. Dan di sanalah Tuhan kami boleh bertumbuh, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kolektor berkat, tetapi menjadi distributor berkat. Tolong kami tidak menjadi konsumen, tetapi menjadi agen yang menyalurkan kebaikan, kasih setia, dan bahkan menunjukkan kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang yang kami layani. Secara nyata, tidak serupa dengan dunia. Dunia sedang mencari untung, dunia mencari aman, dunia mencari nyaman. Tuhan tolong kami mencari perkenanan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.